Halo, ya kali gak tahu gua. Ikut dong, ikut. Aku juga mau ikut jawab pertanyaan. Oke. Kalau jadi makanan tuh definisi apa sih? Asya itu mochi. Dari luar terlihat lembek, tapi memang mentalnya lembek. Dia tuh merangkul gini. Nggak kena. Kayak sentuh aja, sentuh. Nggak apa-apa. Ya lebih hati-hati aja sih, mungkin jadi terlalu hati-hati. Jadinya begitu. Respect. Menurut aku perjodohan itu boleh-boleh aja, asalkan minta persetujuan juga dari anaknya. Jadi ketika orang tua ngasih pilihan, kan pasti ada beberapa tuh, ada A, B, C, D. Di sini anak tuh harus ikut diskusi juga gitu. Kalau misal dia nggak oke, ya udah kita ke yang lain aja. Atau mungkin anaknya juga bisa mencari sendiri. Jadi menurut aku edit kan Bisa request editan, masih ingat Maizur? Jadi cash bisa request editan. tiba-tiba kepala kamu gede, atau tiba-tiba ada pause di atas. Oh iya. Aku mau dong pala gede. Iya. Boleh ntar request aja ke editornya. Maksudnya? Saya suka sekali kalau ada cash yang ingat justru. Saya boleh di sini aja nggak? Boleh. Saya nggak mau deket-deket dia. Tapi sebenarnya pindah ke sini. Bagus. Kameranya repotin. Ini boleh ditukar tempat, aku di sini, ini. Tapi Bisa. nanti edit. Bisa request aja, request. Soalnya Mazura nggak mau pindah, dia mau di situ doang. Kalau aku ganti celana juga bisa. Bisa kan? Sebentar, kalau Ganti celana. Kalau ganti outfit nih kita mikir-mikir dulu nih, bentar nih. Editor udah pusing tuh, udah pusing. Aduh, request lagi. Aku mau selama interview ini aku ngambang sih. Susah tuh. Sumpah bukan aku yang ngomporin Mazura nih yang udah sering kita interview nih. Mazura yang ngompor-ngomporin. Ray tuh kayak begitu, nggak akan kita keluar masuk, ambil minum, ambil HP. Emang. Keren Jadi banget. saya kan jam 5 mau main basket. Nah, itu dia. Main sama kantor. Main yuk. Yang lagi Ayo main sih. ini. Ayo, aku nggak tahu sih. Anyway. Mazura jadi Nisa kan? Ya. Nisa. Untung aku apal. Tadi Mas Faisal ditanya nggak apal dia. Tapi Mas Faisal nanya sama Mas yang ini, yang lagi mau kaget gitu. Aduh, kaget. Kenapa? Nama karakternya Mazura tuh di sini Nisa, guys. Oke. Sudah. Mic-nya udah pada melebu kan? Cek. Cek. Ingat nggak BRB minta selama interview ngambang? Ada asap-asapnya gitu di bawah. Udah asap-asap. Barbie. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes dari film yang akan membuat kalian semakin semangat mencari jodoh. Karena ini adalah Jodoh Tiga Bujang. Kamu udah Rol? Kamu udah Rol? Udah dari tadi. Udah roll dari tadi. Nggak ada 3, 2, 1 gitu. Nggak ada, kan aneh emang di sini. Biarin pokoknya. aja gitu. Beda aja emang. Kita bingung juga mau ngapain sebenarnya. Tapi first of all, terima kasih, thank you for being here. Aman aja. Kasih atas kerja keras kalian yang membuat Star Vision kayaknya finance-nya, aduh Pak ini budgetnya kemahalan nih, syuting di Makassar. Di Makassar. Pasar. Itu nanti kita bahas ya soal budget-budgetan. Kita akan hadirkan juga finance-nya Star Vision di sini. Ya. Enggak ya, maaf. Kirain. Bawa, serius ada. Oh, ada. Ada, Serius. nanti lagi naik lift. Oke, sip. Ini dia. Nanti kita akan buka juga spreadsheet-nya di sini. Budgetnya Ray makan berapa sehari gitu-gitu. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Kenalkan aku host kesayangan di CGV. Namaku Jomai Timu. Sebelah kananku sudah ada Christopher Nalman. Hai. berperan sebagai Kifli. Oke. Kifli. Maizura, aku berperan sebagai Nisa. Halo, aku Barbie Arzeta, aku berperan sebagai Karin. Halo, ya kali gak tahu gua. Bagus. Saya tunggu itu dari tadi. Bagus. Udah ganteng dia. Gue udah jadi ganteng. Ahmad. Jadi Ahmad. Nggak nyebutin nama. Nggak nyebutin. Kekeh gue. Itu benar. Kekeh gue. Kan Bagus, gua bilang bagus, gua bagus. orang Dia kekeh. ada di bawah namanya. Nggak usah, kalau buat dia nggak usah.
Udah kan udah tahu kan. Benar. Juta manusia udah kenal. Punten, ntar gue dihujat, nah gue rebong. Pantesan tadi teman seru CGV, Ray itu sebelum kita roll, Ray bilang boleh nggak diedit kepala gua gede. Ternyata dia benar besar kepala. Besar kepala. Ternyata bener gitu ya. Maksudnya kayak ya udahlah ya, rebong masa nggak tahu sih. Oke. Amin ya Allah. Teman-teman, selain Mazura, ini pertama kali kita ketemu kan? Pertama kali banget. Pertama kali kita ngobrol-ngobrol. Enggak, gue nggak pertama kali. Gue udah pernah main ke CGV tapi nggak ada hostnya waktu itu. Itu dia, saya belum direkrut memang. Baru Iya. ada budgetnya pas itulah. Tapi anyway, aku tuh mau infoin, pertanyaan CGV tuh tidak pernah template. Ya. Oke. Tidak pernah seperti bioskop sebelah dan media mainstream yang Hostnya pertanyaan juga itu terus. Iya. Jadi siaplah pertanyaan main bowling kita yang pertama. Oke. Main Ya. Pertanyaannya adalah karakter kalian masing-masing. Kalau jodoh tuh kan cocok-cocokan ya, kayak makanan ya. Ya. Karakter kalian kalau ditranslate ke makanan menjadi Kalau ditranslate ke makanan. Kifli itu Menarik. jadi makanan apa ya? Oke. Contoh nih kayak ketoprak, sederhana, merakyat, Oke. nggak neko-neko gitu loh. Oke. Nasi goreng. Nasi goreng. Kifli itu nasi goreng ya. Iya. Berarti gampang didapetin di mana aja. Ya, kayak common banget apa namanya? Mainstream. Ya, Sangat-sangat generik banget orangnya. Kifli itu generik ya. Iya. Oke. Nisa, Kalau Nisa mungkin ibaratnya kayak coto Makassar kali ya. Jadi kuahnya kelihatan tenang. Tenang. weh, Kan kalau diaduk nggak tenang tuh kuahnya. Kalau diaduk kan terguncang juga tuh. iya, bener, terima kasih deh. Tenang, tapi di dalamnya tuh pas kita makan rasanya gurih, ada pedes-pedesnya. Pokoknya nano-nano deh rasanya. Nah, apa kok coto Makassar jadinya? Pokoknya rempahnya banyak banget ternyata di balik surface-nya itu ternyata dia punya pribadi yang kompleks banget. Gitu. Situasinya kompleks. Karin, Kalau Karin mungkin gudeg pakai kuah coto Makassar. Aneh banget. Udah pakai kuah coto tuh aneh banget. berarti aneh Karin karakternya berarti. Enggak, karena dia kan percampuran antara Solo dan Bugis. Iya benar. Literally Mantap jadi. sih. Itu gudeg dan kuah Nyampe, coto gue Makassar. akuin nyampe. Nyampe ya? Nyampe. Lo Nyampe. jujur ya nyampe nih. Nyampe, gue akuin. Ahmad. Ahmad tuh kalau makanan, wah dia kayaknya dia bukan dia restoran sih. Anjay. Dia Jadi restoran sih. ceritanya kamu pabriknya. Iya kayak all you can eat gitu, Korean barbecue. Dia mahal, tengil. Apa aja ada. Dia tengil tapi dia apa aja ada. Oke. Ahmad. Ahmad tuh. All you can eat tuh. Terima kasih jawabannya. Starboy kita. Enggak, kalau Starboy dia. Kalau Starboy Kifli. Kifli Starboy. Ini apa? Finally lah Starboy. Gue tuh orang biasa aja tapi Udahlah. Tuh kan? Tapi Starboy coy. all you can eat. all you can eat. Iya. Yoi. Lu biasa tapi all you can All you eat. can eat. Ya. Oke, ya itulah nanti 26 Juni lah teman seru CGV saksikan lah kayak gimana sih Ahmad. Oke. All you can eat nggak dia? All you can eat kah dia? Komen nanti kalau udah nonton 26 Juni ya. Pertanyaan nomor 2, guys. Ini Star Vision. Mas Faisal, ini film ketiga ya? Film ketiga yang daerah-daerahan ya? Ya, Mas Faisal temen gua kok. Apa namanya? Yang pertama tuh kan ada US Band di Malang. Ya. Terus Komang. Komang di bau-bau. Ya, Itu betul. Sulawesi Tenggara. Baru ada Jodoh Tiga Bujang di Bugis, Makassar. Sulawesi Selatan. peta dong. Buat yang nggak tahu Oi. peta di sini. Yang nih gue tunjuk. Nih. Set. Peta gitu. Ngangkat tema di Makassar nih. Kayaknya Mazura doang ya orang Makassar ya. Iya. Majura sama Eca tapi nggak Iya. ikut. Ada Eca. Ray, Babe sama Chris Bukan. Sonic apa sih nih Makassar yang akan dituangkan di Jodoh Tiga Bujang? Eca nelpon. Nah, Parah. pasti. Set, beneran lagi anjir, Beneran. gua kira gimmick. Halo. Hey. Dia nggak ikut guys. Ada begini. Hah? Kasih mic, boleh. Say hi Ca. Kita lagi di CGV Ya. Ca. CGV ya, bukan itu ya. Bukan. Guys,
jangan lupa nonton Jodoh 3 Bujang tanggal 26 Juni 2025. Eca jadi siapa? Eca jadi siapa? Eca jadi siapa, Cak? Apa? Eca jadi siapa? Aku berperan sebagai Asya, istrinya Ahmad. Asya istrinya Ahmad. Kalau Asya jadi makanan, jadi apa dia? Hah? Asya kalau jadi makanan tuh definisi apa sih? Makanan apa? Asya itu mochi. Lucu banget. Dengerin dulu. Dari luar terlihat lembek, tapi memang mentalnya lembek. Ya. Nggak ini ya? Oke. Iya udah. Boleh aku lanjutkan atau kamu mau tetap ikut video call di sini? Lucu banget sih. Kalian masih promosi? Masih. Iya. Lagi on cam loh. Ikut dong, ikut. Aku juga mau ikut jawab pertanyaan. Oke, kamu di sini aja ya. Keren banget Star Vision, sumpah Mas Faisal, terima kasih. Keren banget hari ini, anjir. Pertama kali ada case yang kita interview lewat video call. Dan pakai baju Chelsea. Bukan pakai baju promo Eca. Aduh, ya boleh tapi. Oke, pertanyaannya masih sama, seunik apa Makassar yang akan teman seru CGV saksikan di Jodoh 3 Bujang? Mungkin yang akan kita lihat nanti dari film ini akan ada dialek Makassar yang begitu kental, terus kita akan melihat kehidupan orang-orang Bugis itu seperti apa di Makassar, dan selain itu juga kita akan melihat konsep uang panai. Ya. Dan nikah kembar itu sendiri ya. Iya, adat nikah kembar. Kabunting Kambara. Iya, adat nikah kembar itu sendiri, terus cara orang tua Bugis melihat pernikahan itu seperti apa, yang menurutku jarang sekali kita lihat di layar lebar nasional. Ya. Kayaknya ini pertama kali ngebahas. Ditepokin Mbak. Kenapa ditepokin Mbak? Iya kayaknya ini Kok happy? kayaknya aku baru lihat juga deh maksudnya ngebahas. Kalian interviewnya. Oh tuh capek katanya. Oh, udah capek. Ya udah, oke. Berarti Dadah. AFK dia. Bye-bye. Ya udah nggak apa-apa. Thank you, Cak. Iya kayaknya menurut aku pertama kali deh ada film Indonesia yang emang ngebahas ya, pernikahan gitu dari Makassar gitu. Iya, ya. Nah, ini jelasin dong, Mezura, nikah kembar tuh boleh nggak di-spill konsep pernikahan itu kayak gimana sih? Syarat dan ketentuannya? Wow. Syarat dan S dan K-nya. S dan K. Chat aja gimana? Kalau nikah kembar sendiri sebenarnya masih sangat segmented sih di Makassar sendiri ya, karena kayaknya di daerah-daerah lain juga ada kok nikah kembar, dan alasannya kenapa dilakukan seperti itu biasanya karena efisiensi karena adanya finansial yang memang kita pikirkan gitu. Jadi dilakukan nikah kembar biar ya udah gitu, biar efisien aja, biar efektif pernikahannya. Dan kalau adat sendiri sih mungkin orang-orang akan lebih mengenal konsep uang panai sih daripada nikah kembar ini gitu. Ya, jadi akan diceritain juga di sini. Dan apakah itu akan menjadi konflik juga? Pastinya. Yes. Itu akan 26 jadi Juni. akal Oke. Nomor 4 langsung ke Raybong. Ih, gue. Ray yang semua orang sudah tahu dia siapa? Masya Allah. Amin. Kenapa? Apa Mas pertanyaannya Mas? Oke. Beneran salting nih. Lo di sini jadi dosen muda. Dosen muda. Kayaknya belum pernah lo ngambil karakter kayak gini. Belum pernah, dan ini karakter secara umur paling tua sejauh gua Ngambil. berakting. Ya. Wih, tapi Gitu. gampang nggak sih menurut lo Chris, Ray yang aktor segitu, wah semua orang tahu dia. Menurut lo dia nggak bakal susah kan? Hiperbola dia Mas, kayaknya hiperbola. Gampang lah buat dia mah Gampang lah gitu kayak. Soalnya gue mau nanya ini Ray, Apa? ya kan ini lo pertama kali ngambil karakter yang kayak gini nih. Ya, Gitu. Gue pengen nanya challenge tapi kayaknya lo nggak ter-challenge di sini. Alah, Masnya mah suka begitu. Gak ada sih. ada, tapi jawabnya tetap nggak ada. ada. Ya dari segi umur, dari segi maksudnya kedewasaan karakternya sendiri. Terus yang menjadi concern terbesarnya adalah kan dialek Makassar, karena dari dialek, budaya, semuanya gue harus belajar dari nol. Karena gue sangat jauh banget nih sama budaya Makassar, sama
dialeknya gitu-gitu. Jadi emang belajar dari nol. Terus akhirnya juga kalau soal kedewasaan karakternya sendiri, akhirnya gue sepakat bersama Pak Arfan, direkturnya. Pak Arfan. Akhirnya dia minta gue untuk menumbuhkan jenggot brewok gitu. Akhirnya untungnya gue ada bakat emang. Ada genetik. Ya. Ada bakat. 2 kali itu diulang tuh bakatnya. Kita sih udah denger ya. Iya. Di yang sebelumnya ya. Kemarin. Oh, yang Tapi kemarin. gue lupa mulu, harusnya genetik. Kenapa bakat ya? Oke. Genetik. Untungnya gue ada genetik, bokap gue tuh berewokan. Jadi gue kayak 3 hari. Maksudnya nggak gue cukur-cukur tuh ya numbuh gitu. Jadi Numbuhnya cepet ya. Cepet, dan akhirnya looks-nya juga akhirnya approve dan makin terlihat believable menjadi dosen muda, dan kedewasaan karakternya juga nyampe akhirnya. Ya udah akhirnya nggak ada susahnya ternyata ya. Anjay. Keren. Jumawa banget tuh gue. Parah ya, Jumawa. kacau. Jumawa. Sumpah gue bercanda aja. Ini tuntutan dari marketing Starfeed dan Publicis. Ray lucu ya gitu. Lucu loh. Tuntutannya adalah lucu, bukan Jumawa. Oh iya, itu aja beda. Itu Iya, salah. itu aja udah salah, kayak ya udah nggak apa-apa tapi itu Rebong. Masa ketawanya kayak ini. Karin apa challenge kamu menjadi Barbie, apa challenge kamu menjadi Karin? Kalau Karin mungkin karena tadinya tuh kita mau logat Jawa aja karena dia besar di Solo ya. kan. Tapi ternyata mau ada a little bit of Makassarnya. Jadinya aku campurin logat Jawa dan Makassar, digabungin jadi satu gitu. Nanti kalau mau lihat 26 Juni. Saya suka. Case yang bisa clickbait ya. Tapi kalau secara karakter mungkin build chemistry awal-awal sama Kifli, aku tuh awal agak nervous karena kita berdua introvert. Iya. Mau gue ceritain lagi emang nggak? Mau nggak? Boleh. Silakan. Daripada editor kita ngambil video sebelah, Silakan. di sini. Silakan. Ini ceritain, Ray. Jadi ini aneh banget. Waktu ini workshop hari pertama. Ini workshop hari pertama setelah kita reading kan. Kalau reading kan biasanya kita cuma membaca dan memilih penempatan emosinya aja. Nah ini udah workshop, kita udah pakai cobain blocking gitu-gitu. Sampailah di scene mereka berdua. Ini ada di trailer juga sebenarnya. Ceritanya si Karin nih nyamperin si Kifli ke tempat kerjanya. Terus kayak ya ketemu pasangan kayak sayang gitu kan, cipika-cipiki rangkulan. Set, ketemu lah ya kan. Si Chris nih, aneh banget nih cowok, aneh banget. Cipika-cipiki terus dia ngerangkul tau gak gimana? Ngambang. Nggak kena gitu. Iya aneh banget nih. Terus gua, Pak Arfan, Jordi, kita yang nonton semuanya Keep it halal. aneh banget. Jujur aku respect karena dia tuh ya hati-hati gitu sama perempuan gitu kan. Tapi masalahnya Ini kan sedang berperan ya. ini kan kita ya mau lamaran gitu kan. Udah di tahap calon istri gitu. Calon istri, sampai akhirnya si Barbie nih udah workshop beberapa kali, dia udah ngomong kayak, "Kak, nggak apa-apa, sentuh aja aku." Sampai gitu loh dia. Too much boundary. Iya kayak dia tuh ngerangkul gini. Nggak kena. Tapi kayak sentuh aja, nggak apa-apa. To the point. Emosi sumpah. Ini emosi gue ini pada saat itu kayak gitu. Udah, kalian nggak usah bayangin ini. Ini emosi gue pada saat itu kayak Pada gitu. saat itu. Jujur aku sampai yang kayak workshop keberapa gitu aku udah kayak udah deh aku aja deh yang ini yang Sebel ceweknya. ini touchy gitu kan, nggak touchy yang gimana ya, Tapi ya kamu yang memulai lah. ya aku yang mulai deh gitu. Ngakak sih. Iya. Tapi respect Chris, respect banget. Gentleman. Iya. What a gentleman. Ya terus untungnya dia nanya dulu, kamu nggak apa-apa kalau misalnya aku pegang ini, aku bilang nggak apa-apa gitu. Kamu Tapi nggak tetap Padahal cuman pegang abis pundak izin kayak doang gitu gini. nanya. Kayak kalau nanya tuh kayak kamu nggak apa kalau misalnya aku cium itu bernanya. Kalau Aneh aku ya? kayaknya ya. Udah gue udah mulai Kayaknya nggak. ngelantur nih. Udah mulai ngelantur nih gue nih. Ayo, oke. Ya benar-benar respectful dong. Ya, respect. Iya benar. Respectful ya aku. Terus touch with consent gitu. Ya. Ya, oke. Respect, Chris, Tanggalnya respect, nanti ya. Chris. Kita ke Maizura Mantap. dulu ya. Maizura, kayaknya
tadi kan aku udah mention kamu asli Makassar gitu. Jadi language di sini nggak jadi challenge buat kamu. Tapi apa challenge kamu buat Nisa? Di Nisa. Mungkin lebih ke perasaannya Nisa sih. Karena di karakter Nisa ini kan aku harus tetap nunjukin luka dan konflik batinnya Nisa di permukaan, walaupun dia harus tetap terlihat bahagia, tetap terlihat penurut juga di depan Fadli dan keluarganya. Karena Nisa ini bukan tipikal yang meledak-ledak sebenarnya, dia tipikal yang menyimpan semua emosinya, tertutup rapat gitu sih, lebih ke emosionalnya aja. Challenge-nya di situ ya. Ya. Ini dia, zoom dong, pakai lensa mahal baru dong. Wih. Mana tuh? Udah. Christopher Nelwan. Ya, enggak. Cowok yang tadi kita udah sebut sangat gentleman. Apa sanggahan ceritanya Ray tadi? Apa tuh? Kenapa Oke. nggak langsung menyentuh Barbie? Agak aneh ya. Oh ya, nggak langsung merangkul, sorry. Agak aneh. Nggak, maaf. Mungkin karena gue orangnya lumayan pemikir banget ya. Jadinya overthinkingnya tuh sampai di dunia zaman sekarang kan everything itu harus ada consentnya apa segala macem gitu-gitu. Jadi dan gue ini setelah lama tidak berada di industri perfilman, gue masuk lagi ke layar lebar, ketemu orang-orang yang baru. Apalagi kalau dulu itu gue yang paling kecil, sekarang ini banyak yang umurnya lebih muda daripada gue. Ya lebih hati-hati aja sih, mungkin jadi terlalu hati-hati. Jadinya begitu. Lu ngapain Ray barusan? Aku paling kecil kan di sini. Oh iya bener ya. Gitu. Jadi itulah yang bikin tadi itu ya. Iya. Nah sekarang buat karakternya Kifli, Yes. apakah lo sempat memerankan sosok tokoh yang dari Makassar juga? Ya. Dari Makassar pernah. Ya. Jadi mungkin untuk dialek familiar, tapi harus belajar lagi dari nol lagi. Karena kalau misalnya bahasa kan harus kita ngomongin setiap hari kan untuk terbiasa. Itu aja paling. Tapi kalau misalnya untuk karakter itu sendiri sih, ini challenge-nya lebih ke gimana sih cara meranin jadi anak tengah. Karena gue sendiri anak bungsu. Jadi anak tengah tuh seperti apa segala macem. Jadi anak pertama tuh Jordi, terus gue baru Ahmad. Ahmad. Kifli sudah mau melamar pacarnya, Karin. Jadi bapak pikir sekalian saja kalian nikah kembar bersama. Hah? Nikah kembar, Pak? Ahmad ini pasangannya Eca. Lo Karin. Karin. Terus, Barbie. Fadli. Nisa. Nisa harusnya kan? Seharusnya. Tanggal 26. Belum. Bisa. Seharusnya tadi itu, apakah itu yang jadi lukanya Nisa? Ada laki-laki mau datang lamar, tapi sanggupnya cuma 50 juta jual panainya. Anak band-band Makassar. Kayaknya saya tidak bisa ikut nikah kembar, Pak. Kurang ajar sekali itu orang. Kau harus tetap ikut nikah kembar. Cari penggantinya. Iya, betul sekali. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Lengkapnya 26 Juni kan? Ya. Lengkapnya nanti 26 Juni. Oke, ini tapi aku masih pengen nanya ke Maizura sebagai wanita yang nggak berani lawan orang tua. Kamu gimana ya nanyanya? Susah itu, Mas. Nanyanya sih nanyanya nggak enak soalnya. Oke. Maizura pernah dijodohin nggak sama orang tua? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Iya. Beruntungnya karena orang tua aku selalu membebaskan aku untuk memilih pilihan aku sendiri so far sih dari keputusan-keputusan hidup aku. Ya. Nah, gimana pendapat pribadi kamu tentang perjodohan itu sendiri? Ini menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mulai nih diskusinya nih. Menurut aku Saya mau buka aja, Mas. Saya mau jawab, nggak apa-apa dia. nanti bakal ditimpa sama Ray pasti. Benar, silakan. Saya bilang menarik aja biar highlight orang kayak apa gitu. Hai, Kan di mantap. zaman digital ini kan orang cepat kan. Iya benar. Kalau ini harus ada hooknya. Ini menarik nih. Orang gitu. Tinggal jawabannya. Silakan, Mbak. Menurut aku perjodohan itu boleh-boleh aja asalkan minta persetujuan juga dari anaknya. Jadi ketika orang tua ngasih pilihan, kan pasti ada beberapa tuh, ada A, B, C, D. Di sini
anak tuh harus ikut diskusi juga gitu. Kalau misal dia nggak oke, ya udah kita ke yang lain aja. Atau mungkin anaknya juga bisa mencari sendiri. Jadi menurut aku di sini tuh yang paling penting adalah komunikasinya. Karena yang namanya perjodohan kan pasti orang tua juga menginginkan anaknya yang terbaik. Gak mungkin dong mereka ngasih pilihan yang jelek atau yang ini akan merugikan anaknya, enggak mungkin gitu. Jadi menurut aku ya komunikasinya yang paling penting. Harus ada persetujuan dari anaknya juga dan seluruh keluarga. Itulah. Pak Ray mau nambahin? Nggak, cukup. Udah bagus banget. Pertanyaan selanjutnya di nomor 6. Tadi kan Barbie udah, menurutku itu salah satu fun fact dari project ini ya gitu, yang Chris nggak apa-apa, pelan-pelan. Iya. Chris yang ngambang itu kan salah satu fun fact ya. Ray, Mazura, dan Chris, ceritain juga dong fun fact apa lagi yang seperti itu. Yang ngambang-ngambang. Selama syuting gitu ya, selama proses syuting. Tadi apa yang? Apa, Chris? Coba. Timpa-timpa. Paling ini sih, kita benar-benar jadi orang Makassar di sana. Ih, Melokal kita. Serius. asli. Lokal ya. Kacau. Jadi warlock Iya, kita, bro. Jadi warlock banget. Yoi. Kita ngapain aja, Chris? Kita kesana pokoknya target 3 bujang itu adalah kita pokoknya kesana harus ke tempat-tempat yang mostly orang lokal di situ. Maksudnya orang Makassar yang kebiasaan tuh kemana sih mereka gitu. Kita bener-bener sampai main biliar bareng, terus kita ya selain ke tempat-tempat selain ke tempat-tempat kulinernya, ke tempat nongkrongnya juga kita nanya Maizura kayak di mana sih tempat-tempat yang Tempat nongkrong tempat yang isinya tuh bener-bener anak Makassar banget. Yoi, kita ke situ. Jadi untuk inilah mendalami, Ya, sekarang bener-bener research nginjek aku banget baru lah tahu meaningnya gitu. apa. Biar terlihat dan terasa anak Makassar. Iya, Yes. anak Makassar tuh cara jalannya gimana sih? Iya. Gimana? Praktekin silahkan. Jalan aja Pak, sebenarnya biasa. Mau aja deh. Tapi mau aja lagi. Mau aja lagi. Terus kita kayak nungguin gimana ya bang ya? Makanya. Tapi Ray kayak gini bisa. Iya, dia Iya. emang Iya. begini. Mungkin pas in karakter lebih normal, tapi sekarang Iya. udah gone karakternya kayak. Udah gone, Ahmad udah gone. Iya. Ahmad tuh lebih serius gak sih? Ahmad tuh serius, serius, Ahmad tuh serius. iya. Enggak. Ahmad tuh sebenarnya enggak serius. Dia serius ketika dia menjadi dosen aja. Tapi Oke. ketika dia di rumah dia tetap anak bungsu yang lebih ekspresif. Apapun yang ada di kepala dia tuh dia keluarin aja gitu. Lebih nggak ada beban gitu. Nartowali ya? Lebih Iya. Tapi memang kesenjangan umur aja Ahmad dengan Ray aja itu. Oke. Itu ya. Berarti salah satu fun fact-nya adalah kalian berangkat ke tempat-tempat tadi yang lokal datengin gitu. Yo, Iya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah konfliknya Fadli sama Nisa kan menjadi yang utama di sini kan. Kalian sendiri, si anak kedua dan anak ketiga juga punya konfliknya masing-masing kan. Iya, tapi Hmm. apa bang? Sikat bang. Kalau Kifli sendiri konfliknya justru Kifli sendiri yang men-trigger. Jadi Kifli tidak ada konflik, Kifli yang paling ready. Makanya di awal trailer banget dia bilang kan Kifli sudah bersedia untuk melamar pacarnya. Makanya diadakan nikah kembar ini. Gitu. Jadi Kifli yang paling anteng-anteng, adem-adem. Gara-gara itu ada nikah kembar, gara-gara itu ada konflik lain yang Emang bermunculan. semua ini gara-gara Kifli. Tadinya emang judulnya ini semua karena tentang- Kifli. ya. Terus diganti. Tapi kita mikir kayaknya nggak semua tentang Kifli di dunia ini. Dunia tidak berputar pada Kifli. Iya, jadi kayak Joni 3 Bujang. Iya. Udah tiga bujang ya. Lebih pas lah ya. Lebih pas. Kalau konfliknya di Ahmad, Konfliknya di Ahmad nih, Waduh, Berat ya? Paling berat sih kayaknya dia. Kacau. panic attack nih gue jawabnya. Panic attack aja. Ahmad nih sebenarnya dia konflik pribadinya nggak ada. Dia memang walaupun anak bungsu yang lepas aja hidupnya, seperti tidak ada beban. Memang itu juga yang terjadi gitu loh. Kayak memang dia dia S2 terus menjadi di umur dia yang masih muda dia
udah jadi dosen, jadi dia benar-benar inline dan dia bersama pasangannya si Asya yang diperankan oleh Echa itu juga antang-antang aja sampai permasalahan hidup si Ahmad ini muncul karena dia ini siapa lu? Karena Nyebelin banget sih lu. Karena Kifli ya. Karena Kifli mau ngelamar Karin, akhirnya bapak ya udah kalian bertiga nikah aja. Gitu. Tapi bapak nggak ngomong gitu, ngomongnya nggak gitu ya caranya ya. Tapi ya udah kalian. Nah disitulah Ahmad bermasalah kehidupannya ketika nikah kembar ini muncul dan Fadli jodohnya cabut. Iya. Cabut kemana? 26 Juni. 26 Juni. Sorry, tambahin kalau kurang, koreksi kalau salah. Yang cekcok sama Fadli di teras? Gue. Dia, gue yang nengahin. Terlihat kan? Terlihat kan permasalahan hidup gue tuh ada ketika semua ini dimulai. Ya. Makanya gue paling terganggu sebagai anak bungsu. Iya. Padahal ya sebenarnya lo kalau nggak ada ini pun ya hidup lo aman-aman aja. Gue udah jadi dosen. Gue sebagai biangnya, gue berusaha mencari solusi supaya ini gimana nih supaya tetap berjalan. Makanya kayak kalau mereka ribut, gue yang nengahin karena kayak in a way gue tahu kayak aduh ini gara-gara gue jadi gue yang harus bertanggung jawab atas semuanya gitu. itu yang. Tapi tadi menarik. Apa tuh? Weh, hook lagi nih. Hook lagi nih. Set, lagi scroll balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik. Maksudnya kayak sebagai host kayak riset banget, respect. Oh, emang si Jivi riset kok. Kayak trailernya kan itu persekian detik ya? Iya. Kok bisa sih? Karena emang gue pribadi gue cinta Starvision. Jadi, Respect. Oke, sudah cukup. Kita kembali ke topik di mana aku pengen nanya bagaimana rasanya berkarya bersama Pak Arfan. Damn. Wow. Guys, ada kamera dulu. Oke. ya. Respect Pak Arfan, respect Oke. besar ya. Ya. Respect besar. 1, 2, 3. Respect. Gimana sih? Gimana aja? Gitu ya deh. Ya, respect besar. Respect bersama gitu. Suka ini. Harus di kiri ya? Harus kiri. Gimana? Apa sini? Capek tau nyatain mulu. Respect. Oke, Ulang. iya. Oke, kita ulang ya. Ya, Ya. Sip. respect besar untuk Pak Arfan. Oke. Respect besar untuk Pak Arfan. Respect. Udah gitu aja. Pak Arfan, saya ikut besok ya. Jadi bagian apa kayak gitu. Silakan dari Chris dulu deh ke terakhir ke Ray. Rasanya seneng banget, bener-bener seneng banget karena kerasa banget kalau Mas Arfan itu sangat-sangat menghormati seluruh cast dan kru dari produksi ini. Dan Mas Arfan bukan cuman memberitahu bagaimana cara kita berakting sesuai kemauannya dia, tapi dia juga mendengarkan seluruh cerita, bahkan bukan cuman cerita tentang dunia acting atau apa segala macam, dia personal banget. Jadi kita kenalnya tuh nggak cuman secara director dan cast, kita kenalnya sebagai teman juga. Jadi nyaman banget kerjanya, terus dia tegas tapi tidak pernah marah. Iya. Dan kita tuh pasti kalau dia ngomong apa dengerin gitu. Jadi menyenangkan sekali ya berkarya bersama sutradara yang tidak pernah marah-marah. Lanjut, Emang Thank you, Ray. Maizura, bagaimana rasanya? Pak Arfan itu karakternya tenang. Jadi kita merasa nyaman sekali sebenarnya untuk bisa mengeksplorasi karakter kita masing-masing karena dia memberikan kita ruang yang begitu banyak, begitu besar, begitu luas untuk kita mengeksplorasi sendiri gitu, dan sangat-sangat terbuka juga. Jadi misal kalau aku punya pandangan sendiri tentang Nisa seperti apa, Pak Arfan itu sangat terbuka dan justru malah itu menjadi insight baru untuk perkembangan karakternya. Jadi itu sih yang bikin aku benar-benar respect banget sama Pak Arfan. Dan menyenangkan juga karena di set nggak yang profesional banget, tapi kita bisa dekat karena kita bisa ngobrolin banyak hal secara personal gitu. Kalau aku mungkin ini emang kurang lebih sama, tapi yang aku rasain tuh karena yang kalau Tiga Bujang ini kan dia udah based on true story, based on real person. Tapi kalau yang cewek-cewek ini tuh
Pak Arfan dan lain-lain mencoba nge-create karakter yang baru gitu kan. Jadi untuk karakter Karin sendiri ini masih kayak a blank slate gitu loh, ini mau digimanain. Dan aku suka dari Pak Arfan, dia tuh menerima masukan kita gitu. Pak, kalau misalnya Karin tuh kayak gini gimana, gitu. Dan again, aku suka Pak Arfan tuh sangat tenang, jadi menurut aku ngaruh banget di set. Di set jadi menyenangkan dan kita tuh nggak ngerasa ke pressure atau stres atau apa sih, gitu. Jadi ya memang ketenangan itu lah yang dibutuhkan buat seorang sutradara ya. Bener. Nah, Rey, ini terakhir biasa jawabannya. Gong nih. Yuk, silakan. Bebanin nih gue nih. Gue selalu percaya aktor itu bukan robot. Ya. Dan gue selalu percaya acting itu bukan dibuat-buat, bukan membohongi penonton juga. Bahkan acting itu pekerjaan yang paling jujur, salah satu pekerjaan yang paling jujur yang ada di dunia, yang gue percayai. Dan Pak Arfan menerapkan itu sebagai director kepada aktornya. Jadi kami sebagai aktornya Pak Arfan, selama produksi ini berjalan, kami sangat merasa dihargai, sangat diikut sertakan atas project ini. Jadi sense of belongingnya tinggi banget untuk para aktornya juga, karena di beberapa project pasti para aktor pernah merasa kayak ini kayaknya rasanya cuma kerja doang gitu, nggak ngerasain memiliki projectnya juga gitu. Jadi kalau gue tuh kalau ngerasa gue nggak ngerasa gue kayak gue nggak ngerasa memiliki, gue jadi nggak punya tanggung jawab rasa tanggung jawab yang tinggi gitu loh atas karyanya gitu. Tapi Pak Arfan sangat memberi energi itu pada kita, jadi rasa tanggung jawab kita tuh jadi tinggi juga, sama tingginya sama dia, sama deg-degannya juga sama Pak Arfan, karena Pak Arfan sangat terbuka banget sama kita dan dia bilang, guys, ini film fiktif panjang pertama saya dan saya sangat amat deg-degan, dan ini romcom, ini ada komedinya, saya nggak pernah bikin komedi. Jadinya, gue dengar kata-kata dia tuh gue bukan deg-degan atau jadi beban, tapi gue jadi kayak, oh dia memberikan tanggung jawabnya tuh sesama gitu loh. Jadi semua yang involved sama project ini merasa tanggung jawab atas semuanya dan sesuai job desk masing-masing. Jadi dari semua lini di project ini ngasih yang terbaik. Iya. Keren sekali jawabannya, benar-benar ya. Respect. Full tuh dari kamera Star Vision tuh. Langsung laporan tuh dapat ke atas. Kita tiba di pertanyaan terakhir. Aku udah mulai nyaman loh padahal. Bagus. Nanti kan kita masih ada games ini. Oke. Pertanyaan Bambang Pamungkasku adalah respect juga Pak Arfan. Menurutku soundtrack udah lama banget film Indonesia soundtracknya sekeren ini gitu. Pasti ada andil dari Pak Arfan juga dalam pemilihan soundtrack. Sudah kalau begitu, besok kau ikut saya ke Jakarta untuk lamaran. Ada sepupunya saya datang dari Aceh. Kenapa? Beda ya sama yang di foto. Tadi kan di depan aku buka dengan makanan. Karakter kalian kalau jadi lagu yang ada di soundtracknya kayak gimana sih? Nyampe nih host nyampe. Dari Rey. Nyampe. Dulu mikir dulu. Oke, silakan mikir. Kita kasih waktu. Optionnya apa? Optionnya adalah seberapa pantas. Lebih sering nanya seberapa pantas aku buat dia. Yang B, lebih suka ngumpulin celengan rindu biar quality time-nya istimewa. Yang C, udah siap bilang bersamamu, yuk gas nikah. Oke. Cuman 3 tapi kan kita ada 4 nih case-nya. Gimana? Satu lagi apa? Oh. Boleh pilih yang mereka kan? Ya udah boleh. Oke, sip. Hup. Kalau aku lagu yang ketiga tadi. Bersamamu, yuk gas nikah. Yes.
Aku Aku ketiga. seberapa pantas? Seberapa pantas? Ray lagi yang terakhir, pecah nih pasti nih. Terlalu dar-der-dor nih hari ini nih untukku. Tadi apa mas? Seberapa pantas? Celengan rindu. Celengan rindu. Bersamamu yuk gas nikah. Bersamamu yuk gas nikah. Ahmad tuh yang mana ya? Bersamamu. Ahmad tuh bersamamu sih, bersamamu. Tapi ya udah bersamamu deh. Ya. Kirain ada lanjutannya. Oke. Bersamamu deh. Bersamamu itulah. Sama ini boleh nggak? Sama siapa? Nggak boleh bikin lagu sendiri. Boleh. Ya udah, boleh deh. Boleh coba. Maksudnya input lagu sendiri nggak Boleh. Oh. Ahmad tuh kayaknya lagunya kasih abah kalau udah siap. Dia sebenarnya Udah lah yuk. Udah yuk. Tadi gue pengen joget Udah aja. yuk. Udah yuk. Jujur ragu tuh tadi. Tapi tetap lo tembak anyway. Tapi terima kasih sekali lagi udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih buat kerja keras kalian ya. Terima kasih buat kakak yang menemani di belakang dari publicist, dari Mas Faisal dan kawan-kawan dari Star Vision segenap kru yang bertugas. Terima kasih. Subscribe ke YouTube channel CGV karena menuju 1 juta subscriber. Dikit lagi. Hah? Iya baru 200, nggak apa-apa tapi OTW. Kan menuju. Masih 200 sih. Baru 200. Lah kalau ini menuju 500 dulu aja mas. Oh iya. Menuju 500 dulu aja. Oke. Baru menuju 1 juta. Oke. Terima kasih. Menuju 500 baru kali ini dikoreksi. Menuju 500. Oke, siap. Terima kasih. Maju terus film daerah Indonesia. Kredit title Star Vision, Jodoh 3 Bujang, 26 Juni, baru nama-nama sini, Raibong gitu-gitu. Asik. Bentar. Aku boleh diturunin dulu nggak, masih melayang? Anjir, dia masih melayang dari tadi. Diturunin. Keren banget. Diturunin ya. Oke. Iya, makasih. Derby udah turun. Terima kasih editor, we love you. Set. Bagus, makasih. Aduh, Derby baru sekali kesini udah ngerepotin. Baru sekali. Halo teman seru CGV, kami dari official cast Jodoh 3 Bujang. Jangan lupa saksikan. Jodoh 3 Bujang. Mana bondingnya? Bro. Ulang. Oke, yuk. Halo teman seru CGV, kami dari official cast Jodoh 3 Bujang. Tanggal 26 Juni tuh ada apa sih guys? Ada film Jodoh 3 Bujang. Kalian saksikan di CGV. Yes. CGV kesayangan Anda. Let's go. Jangan sampai ketinggalan. Bye-bye. CGV terdekat. Terdekat. Fadli? Kalau Kak Fadli batal, masa kita berdua juga harus batal? Kenapa? Beda ya sama yang di foto.